tidak biasanya Jibril manggil Nabi itu ya Muhammad. Terus ini termasuk riwayat sing gharibah, riwayat sing aneh. Mergi dalam semua riwayat itu jarang sekali ada mukhotobahnya Jibril ngitopi Nabi ya Muhammad. Tapi memang dalam konteks tertentu yang sifatnya itu nopo istilah cara bahasa sakniki niku kados fana nopo. Mari bahasa Indonesia yo angel. Fana niku podo-podo wis 00 ning ngarepe pangeran. Itu kadang ya malaikat Jibril nimbali kanjeng Nabi mboten ya Nabi ya Allah. Tapi langsung nopo? Ya Muhammad. Niki masalah-masalah sing dadi nopo le. Akhirnya dadi musibah. Jadi masalah. Ketika kita nyebut Nabi, niku tentu lebih baik misalnya ngendikan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Dalam banyak hal seperti itu. Tapi ada satu dua hal yang kadang kita mau tidak mau harus diangkar. Bukan karena tidak sopan, tapi konteksnya adalah konteks nafil uluhiyah, menafikan sifat ketuhanan. Misalnya ngeten ketika Rasulullah wafat, cara lahir wafat, ini wafat itu dia wafat. Ini kok rak Sayyidina Umar boten terima. Mangkola inna Muhammad dan maka dorobku unuko. Wong sing komentar Muhammad mati tak pateni. Fa inna ma huwa yunaji rabbahu kama yunaji Musa rabbah. Rasulullah sekarang sedang munajat dengan pangeran. Kaya zaman Nabi Musa sedang munajat. Terus wong kita roban nas, wong gaduh faminhum yakin Rasulullah itu wafat, waminhum yakin seperti yang dikatakan Umar, Nabi itu hanya munajat. Ketika gaduh sekali, Abu Bakar datang. Ketika datang karena beliau tokoh karismatik paling dihormati, beliau masuk hujrahnya Rasulullah atau hujrahnya Aisyah. Terus ngambung keningnya kanjeng Nabi ngendikan Tifta hayyan wa maita, engkau selalu indah atau selalu wangi baik saat hidup maupun saat mati. Pokoknya singkat cerita terus Abu Bakar ini keluar. Berak sampean beneran niru Jibril kok malam-malam muni ya Muhammad kualat. Ketika ngerti kegaduhan enggak berhenti, Abu Bakar keluar. Dia keluar terus jejer Umar gitu ngamuan ngoten niku. Lane tokoh ngamuan ya ana sanate, wong iku aja men gedeng tokoh sing ngamuan, tokoh ngamuan ya ana apa? Malah kowe ora ana sanate guyu ora jelas. Mulane kadang wong Islam itu kadang wong NU ya ora kacau. Ana tokoh keras itu bukan kultur kita. Lah Umar rak keras kok luwih saleh timbang kowe aneh-aneh. Nah, men kultural. Ya kadang iki ora usah ngono, sing kultural ya kultural, sing ngamuan ya ben. Sesuai bakat masing-masing ngono kuwi. Walhasil akhirnya Abu Bakar pidato. Khotbah itu pidato, tapi pidatone wong saleh. Ya terus ngendikan mangka naya budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa mangka naya budu wa fa inna huwa hayyun la. Awalam tasma'u qaulallahi ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa imata au qutila. Karena dalam konteks menafikan ketuhanan Muhammad atau kemungkinan dituhankan, maka Abu Bakar menyebutnya yang mangkana ya'budu Muhammad dan bukan ya'budu Rasulullah atau ya'budu Nabi Allah. Jadi ada konteks tertentu yang memang kita harus jangkar, tapi dalam konteks nafyul uluhiyah, menafikan sifat ketuhanan atau takut di Tuhan. Dan itu bagus dalam konteks itu. Tentu dalam konteks normal kita bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kayak kita ketika tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabi. Enggak bisa kamu ganti assalamu alayka ya Muhammad.
Makanya ada seorang kiai di Jakarta itu bilang gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka melarang kita bilang sayyidina berdasar hadis la tusayyiduni, itu hadis maudhu. Saya ini hanya seorang kiai, tetangga saya gak ada yang manggil saya nama saya, manggil Pak Kiai semua. Gak ada yang manggil saya langsung apa? Namanya. Masa orang lain saja dipanggil pakai Pak Kiai, Pak Lek, Pak D. Masa Rasulullah yang Abdul Khalqi langsung kita panggil apa? Muhammad. Bahkan dikriminalisasi orang yang gak bilang ya Muhammad. Maksudnya dianggap salah nasi bilang apa? Sayyidina apa? Nah ini kalau terang ya. Jadi perilaku Jibril yang demikian itu jarang sekali, dan ini dalam konteks yang ghoriba, yang jarang terjadi. Sebagaimana Abu Bakar menyebut Muhammad dengan kata mangka na ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan khutmah. Karena ini dalam konteks yang memang dengan tanda kutip sebaiknya disebut Muhammad, karena konteksnya siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad ini mati. Dan yang menyembah Allah, Allah itu hidup, tidak akan mati. Bodoh makna. Niku bener buatan cara sampean Abu Bakar. Benar kan? Karena dalam konteks nafyul uluhiyah. Tapi ya hanya itu saja, hanya saat itu saja Abu Bakar menyebut ya Muhammad. Tapi kemudian cerita yang ada di tarikh-tarikh kita, di tarikh ahli sunnah, ahli sunnah bu aswaja wa bangsa niku lah, pokoknya bangsa aswaja bangsa apa? Ahli sunnah. Itu dipelintir oleh orang-orang Syiah. Pernah ada orasi orang Syiah di Jakarta. Ia pakai tarikh yang sama, pakai teks yang sama, tapi lain terjemahnya. Belum yang namanya Abu Bakar sudah tidak sopan dengan Rasulullah Muhammad. Dia bilang, nih Muhammad nih udah mati nih. Lain terjemah jadi ngono kok iso lagi. Jadi ini tapi jadi terjemah itu Rasulullah dididing-diding Abu Bakar. Nih lihat nih Muhammad nih udah mati ini. Wong iso intonasine ngono terus piye. Tapi walhasil mustamiin akhirnya ngerti enggak kurang ajar tenan Abu Bakar mosok. Tapi lagi kapundhut dititik-titik apa? Sudah mati. Padahal konteksnya tadi Abu Bakar mengingatkan mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kamu kalau nyembah Muhammad, ya Muhammad sudah meninggal. Artinya dia tetap manusia, apapun hebatnya tetap. Tapi kalau kamu menyembah Allah itu hayyun, makanya pentingnya terjemah. Terus kita ini butuh guru karena itu ya. Kalau sama-sama teks yang sama dengan guru yang berbeda, dengan ahwal tradisi ulama yang beda, akan beda pula maknanya. Paham? Jadi kalau suwun ya ini penting ulama. Terus kalau ada riwayat malaikat Jibril nimbani Muhammad itu unik, itu riwayat ghoriba. Ya, riwayat apa? Ghoriba, aneh. Dan kalaupun itu kita benarkan secara riwayat itu dalam konteks tertentu, tentu itu tidak menjadi sunnatan mutaba'ah bahwa kita boleh memanggil apa? Ya Muhammad. Karena memang sesuai adab Nabi Allah saja, semua di ayat kalau manggil Nabi itu tidak pernah pakai namanya. Yang manggil saat manggil, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka. Semuanya pakai apa? Pakai lakopnya, pakai apa? Lakop. Jadi orang-orang ayat misalnya ya Muhammad inna arsalnaka, tapi ya ayuhan nabi. Kita sendiri assalamualaikum ayuhan nabi.